Di saat kami gagal, disitulah ada Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Benar, Bapak. Kami yang terlalu sering meninggalkan Tuhan. Benar. Tapi biarkan pada malam hari ini firman-Mu, hadirat-Mu membawa kami dekat kembali kepada-Mu. Amin, Tuhan. Untuk supaya kami tidak jauh lagi dari Tuhan. Yes, Tuhan. Ketika kami jauh dari Tuhan, hidup kami hampa, kosong, dan begitu banyak masalah. Dari satu masalah kepada masalah yang lain. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita masih di dalam tema di bulan Februari ini. Kita membahas tentang growing in love. Kita bertumbuh di dalam kasih. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Kita akan masuki tema yang berbeda lagi di bulan yang akan datang sesuai dengan apa yang Tuhan gerakan untuk kita bisa mengarah ke sana. Sebab tema itulah yang menentukan tujuan kita. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa setiap bulan kita mempunyai tema? Karena tema itu yang menentukan tujuan kita. Di dalam kekristenan itu kita sedang mengadakan sebuah perjalanan. Bukan jalan-jalan, bukan senang-senang. Dan perjalanan itu akan sampai di satu titik. Dan disitulah tujuan kita. Makanya tema-tema yang ada ini akan membawa jemaat-jemaat bersama dengan kita semua di tempat ini. Termasuk juga para pengerja, staf, bahkan kami ya. Para pendeta-pendeta juga mengalami yang dinamakan growing in love. Kita bertumbuh di dalam kasih. Bukan cuma sekedar dihotbahkan, bukan cuma sekedar disampaikan, tetapi kita mengalami kasih itu. Dan pada malam hari ini akan ditutup dengan tema atau judul tema pada malam hari ini adalah 5 bahasa kasih. Apa yang dimaksud dengan bahasa kasih? Saya akan memberikan ada 3 contoh kasus yang mungkin seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kasus yang pertama, ada seorang istri, dia bingung. Suaminya itu tidak pernah puas terhadap apa yang istrinya kerjakan. Istrinya sudah siapkan air hangat untuk nanti kalau suaminya pulang dia bisa mandi. Sudah disiapkan makanan yang enak, sudah disiapkan kopi, sudah disiapkan segala suatu pakaian untuk bisa ganti dan sebagainya. Anak-anak sudah dikasih mandi, sudah dikasih wangi-wangi. Tetapi masih saja suami ini merasa kurang dari istri. Padahal istri ini sudah maksimal, sudah memberikan yang terbaik untuk suami. Tetapi suami tidak pernah merasa itu sudah yang terbaik. Dan suami masih merasa kurang dari istri. Mengapa bisa demikian? Nanti jawabannya. Yang kedua, kasus kedua adalah seorang suami bertanya-tanya, istri saya ini maunya apa? Saya sudah belikan sepatu yang bermerek. Saya sudah belikan tas yang cantik yang bermerek. Saya sudah belikan baju gaun yang indah. Tapi toh dia selalu merasa kurang. Dan bahkan dia mencurigai sesuatu dari saya. Dia mulai cemburu, dia mulai curiga. Saya kurang perhatian terhadap dia. Padahal saya sudah berikan perhatian yang terbaik buat dia. Mengapa bisa demikian? Nanti jawabannya. Kasus yang ketiga, ada seorang suami berkata bahwa istriku sudah tidak sayang lagi kepadaku. Dia sudah tidak punya kasih lagi kepadaku. Dia lebih sayang kepada anak-anakku. Dia lebih sayang kepada yang lain dibandingkan dengan saya. Dia tidak pernah menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan saya. Padahal istrinya ini istri yang cukup baik. Dia selalu punya waktu untuk mendengarkan curhat daripada suami. Istrinya ini suka kasih kekuatan kepada suami. Maju, kamu harus kuat. Istrinya ini termasuk orang yang ramah. Ya misalkan kalau suaminya lagi capek dia pijit. Tapi toh suami ini masih merasa dia kurang kasih sayang daripada istri. Mengapa bisa demikian? Itu disebabkan karena bahasa kasih setiap orang itu berbeda. Kita harus mengetahui bahasa kasih dari pasangan kita. Bahasa kasih daripada anak-anak kita. Bahasa kasih daripada orang tua kita. Bahasa kasih itu ada 5. Sebentar kita akan bahas semuanya. Yang pertama itu bahasa kasih kata-kata positif. Yang kedua bahasa kasih adalah waktu yang berkualitas. Dan yang ketiga bahasa kasih hadiah atau sebuah kado. Yang keempat bahasa kasih sebuah pelayanan. Dan yang kelima bahasa kasih sentuhan fisik. Kasus yang pertama, seorang suami sudah dilayani dengan baik, sudah disiapkan
air hangat untuk mandi, sudah disiapkan pakaian yang terbaik, tetapi dia masih selalu rasa kurang. Mengapa? Karena bahasa kasih daripada suami ini, kasus yang pertama ini adalah sentuhan. Ketika suami itu punya bahasa kasih sentuhan, dia berharap istrinya bisa mengerti kalau dia capek, lelah. Ya, kadang-kadang disentuh tidak harus dipeluk, Bapak Ibu Saudara, suami istri tidak perlu juga melakukan hal yang berlebihan, tetapi kadang-kadang kita memberikan bahasa kasih sentuhan mungkin dalam bentuk cuman disentuh saja pundaknya, dia sudah merasa, wah, saya mendapatkan kasih sayang dari istri saya. Kenapa? Karena bahasa kasih daripada suami itu sentuhan, tetapi istri melayani dengan baik tapi selalu dirasa kurang. Kasus kedua, istri yang dibelikan ini dan itu masih selalu curiga, cemburu, rasa tidak dicintai oleh suami. Padahal dibelikan tas, dibelikan baju, dibelikan sepatu yang bagus, tapi selalu merasa tidak dicintai suami. Mengapa? Karena bahasa kasih daripada istri bukan hadiah, tapi bahasa kasih daripada istri adalah waktu. Saya senang dengan hadiah yang dikasih. Siapa wanita yang tidak senang dikasih sepatu yang baru, dikasih tas yang baru, baju yang bagus, semua pasti senang. Cuman istri katakan, ini saya suka, saya senang, tetapi yang paling saya butuhkan bukan ini. Istri mengatakan bahwa saya butuh waktumu untuk saya. Seringkali kita pikir setelah belikan istri kita sesuatu, itu sudah pasti menyenangkan hatinya. Belum tentu. Kita harus tahu bahasa kasih daripada istri kita. Mungkin bahasa kasihnya adalah waktu. Ketika kita bisa temani dia, mendengarkan cerita panjang hari ini, apa yang dilakukan di dalam rumah, apa yang terjadi dengan anak-anak, apa yang terjadi dengan kehidupannya, kita berikan waktu kepada dia. Kita duduk bersama-sama di dalam sebuah meja makan, kita cerita di situ. Kita punya waktu untuk dia dan sebagainya. Kita bisa temani dia untuk kebutuhannya sehari-hari. Di saat itulah seorang istri mengatakan, saya betul-betul puas punya suami seperti dia. Padahal kita cuman apa? Kita cuma menemani, kita cuma mendengarkan, tapi bagi seorang istri itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena bahasa kasih istrinya itu adalah waktu. Makanya kita harus tahu bahasa kasih dari setiap orang yang dekat dengan kita atau orang yang kita kasihi itu bahasa kasihnya apa. Kasus yang ketiga, seorang suami dia merasa tidak lagi dikasih oleh istrinya. Istrinya kasih dia kekuatan, kasih dia kata-kata yang positif, ya, papi harus maju ya, papi harus kuat ya. Tapi dia merasa istri saya ini kayaknya tidak perhatian lagi sama saya. Padahal istrinya sudah memberikan yang terbaik, kata-kata yang baik. Waktu buat suami selalu yang terbaik diberikan. Kadang-kadang diberikan pijetan sama suaminya. Tetapi suami ini masih merasa kurang. Kenapa? Karena bahasa kasih daripada suami ini adalah pelayanan. Suami itu ingin dilayani dengan baik, contohnya disiapkan makanan selalu, kemudian mobil mungkin agak sedikit kotor, ya istrinya mulai lap-lap mobil, ya bersihkan kertas-kertas yang ada dalam mobil. Itu mungkin bagi seorang istri hal yang kecil, tetapi bagi seorang suami yang punya bahasa kasih pelayanan, dia bilang begini, istri saya romantis sekali, istri saya luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia bisa melakukan itu. Apa yang saya inginkan, dia lakukan itu. Kenapa? Karena suami itu ingin dilayani. Karena bahasa kasihnya adalah pelayanan. Kita akan belajar pada malam hari ini, bahasa kasih kita apa. Yang pertama, kita akan lihat bersama. Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata positif. Amsal pasal yang ke-16, ayat 24. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarap madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perhatikan ini baik, dikatakan perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Seringkali ketika suami sudah capek lelah kerja, dia pulang ke rumah, bukannya perkataan yang menyenangkan yang dia terima, tetapi dia mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan. Kamu dari mana? Kenapa terlambat pulang? Pasti kamu ada apa-apa lagi di luar. Padahal tadi dia ada pekerjaan yang lembur, ada pekerjaan yang harus dia membutuhkan perhatian, tetapi kata-kata yang tidak menyenangkan itu keluar dari mulut istri. Sehingga tubuh yang sudah capek, lelah, tulang yang mau rontok sudah bekerja dengan segenap tenaga untuk istri dan anak-anak,
tapi ketika pulang dia mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan dari mulut istrinya. Dikatakan bahwa perkataan yang manis atau menyenangkan itu seperti madu. Madu itu Bapak Ibu Saudara berfungsi untuk menambah tenaga. Madu itu mempunyai banyak vitamin. Madu itu bisa menyehatkan, menguatkan. Bahkan madu itu bisa menyembuhkan sakit. Ketika perkataan kita baik, perkataan kita menyenangkan, itu seperti madu. Bisa menguatkan orang yang lemah, bisa menyembuhkan sakit-sakit yang ada, sakit hati kah atau apa. Perkataan itu bisa menyembuhkan sakit itu dan bisa membangkitkan semangat, bahkan dikatakan sebagai obat bagi tulang-tulang. Tulang-tulang yang lelah, yang seperti mau rontok semuanya, ketika mendapatkan perkataan yang menyenangkan itu, dia menjadi kuat kembali. Seorang Profesor Dr. Masaru Emoto yang berada di Jepang mengadakan sebuah percobaan dengan 2 gelas. Gelas yang pertama itu ditulisi dengan kata-kata yang baik. Sebuah kata tulisannya terima kasih, engkau hebat, engkau cantik, engkau ganteng, engkau luar biasa. Ditulisi di samping gelas itu. Diisi dengan air yang sama. Jadi 2 gelas bentuknya sama, diisi dengan air yang sama. Gelas yang kedua ditulisi dengan tulisan iblis, setan, kamu jelek, ya. Kata-kata yang tidak bagus dituliskan di gelas yang kedua. Pada waktu dilihat dengan mata jasmani, tidak ada perbedaan antara 2 air tadi. Tapi ketika dilihat air ini dengan mikroskop, diperbesar sampai ribuan kali. Di dalam air yang pertama, ketika dituliskan sesuatu yang baik, dikasih kata-kata yang baik di dalam gelas pertama, terdapat banyak kristal yang cantik, yang indah di dalam air yang pertama. Tetapi di air yang kedua, ketika ditulis sesuatu yang jelek, iblis, setan, semua yang jelek, ya semua yang tidak bagus dituliskan di gelas itu dan dikata-katakan sesuatu yang tidak bagus. Ketika diperbesar di dalam gelas yang kedua, padahal airnya air yang sama, ketika diperbesar, air itu menjadi sangat kotor seperti air got, tetapi kelihatannya masih bagus. Tapi ketika diperbesar, kotor sekali, tidak enak, tidak indah untuk dilihat. Ketika air yang pertama diputarkan sebuah musik yang indah, musik dari Mozart yang begitu indah, instrumen yang begitu indah, air tadi yang tadinya berbentuk kristal, tiba-tiba dia berbentuk seperti sebuah bunga yang indah. Jadi air itu tiba-tiba berubah lagi dari kristal menjadi bunga ketika diputarkan musik klasik, musik instrumen yang indah. Tapi ketika musik itu dihentikan dan kemudian diganti dengan musik heavy metal yang keras, rock yang kencang sekali, itu kristal atau mawar atau bunga yang ada dalam mikroskop tadi tiba-tiba pecah. Di dalam tubuh kita manusia banyak terkandung air. Di dalam darah ada air, di dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita mengucapkan perkataan yang baik, sebenarnya bukan karena hasil daripada penelitian Masaru Emoto menemukan ini, tapi firman Tuhan sudah katakan dengan jelas bahwa perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti madu yang baik buat hati kita, yang menyehatkan buat hati kita, dan juga adalah obat bagi tulang-tulang kita. Makanya ini adalah sebuah praktek yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan Bapak Ibu Saudara, ada orang datang, dia punya masalah dan dia bercerita kepada kita. Kemudian kita tahu bahasa kasihnya adalah kata-kata yang positif. Kita sampaikan kepada dia, saya tahu masalahmu, saya bukan cuma sembarang bicara, tapi saya sudah pernah mengalami masalah-masalah yang berat seperti kamu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu masalah kita. Kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa tolong kamu juga. Kamu percaya ya? Yang tadinya orang itu punya masalah, yang sedang lemah,
tiba-tiba ketika mendengar kata-kata kita, dia jadi kuat. Terima kasih ya. Makasih. Dia pulang dengan semangat. Dia pulang dengan sukacita. Karena mendengarkan kata-kata yang positif. Seperti madu, manis. Tulang-tulang yang merontok itu bisa jadi kuat kembali. Bapak Ibu pernah tidak merasakan sebuah keajaiban pada waktu kita sudah capek kerja, kita sudah lihat, wah jam 5 ini, saya pulang. Ketika sudah pulang, cuman mandi sebentar, sempat ngemil mungkin sedikit, karena sebentar jam 7 ini ada komsel. Ya, gak apa-apa lah, walaupun tubuh ini sudah capek, lelah. Tapi ketika kita datang ke komsel dengan tubuh yang begitu lelah, itu capeknya tiba-tiba hilang. Tulang-tulang yang mau rontok itu tidak ada lagi. Di mana itu? Kenapa bisa terjadi? Karena pada waktu kita di dalam komunitas cell group setiap hari Rabu itu, kita dikuatkan. Melalui perkataan dari teman-teman, kita bisa tertawa di situ, kita bisa gembira di situ, kita bisa sharing firman Tuhan, kita jadi kuat. Tadinya tulang-tulang sedang sakit semua, tiba-tiba kita pulang dengan segar. Itu yang seringkali terjadi juga dengan kehidupan saya ketika pelayanan. Walaupun ini tubuh sudah mau capek, tapi habis pelayanan selalu lagi kuat dan kuat. Yang kedua, seringkali kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Misalkan kita datangi istri kita. Kita tahu bahasa kasihnya adalah kata-kata yang positif. Kita datangi dia dan kita katakan begini, saya bangga dengan kamu. Kamu adalah kado terindah yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih sudah jadi istri saya. Saya bangga dengan anakku. Engkau anak yang luar biasa. Walaupun kamu sering bikin papa tidak senang, banyak masalah yang kau timbulkan, tapi biar bagaimanapun, saya bangga dengan kamu. Anak-anak yang punya bahasa kasih, kata-kata yang positif, ketika mendengarkan kalimat dari papanya seperti itu, dia akan bangkit dan dia akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu adalah bahasa kasih, kata-kata yang positif. Yang kedua bahasa kasih adalah waktu yang berkualitas. Kita baca ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1, ayat 6, dan ayat yang ke-11. Jadi ada 3 ayat, kita lompat-lompat saja. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi untuk segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktunya. Ada waktu untuk mencari. Jadi ada waktu kita mencari uang, ya, bekerja. Terus ada waktu untuk membiarkan rugi. Kadang-kadang kita harus rugi dulu untuk sebelum mendapatkan keuntungan yang besar. Terus ada waktu untuk menyimpang. Ada waktu untuk membuang. Jadi ada waktu kita menyimpan, ya, ada waktu kita menuai, ada waktu kita membuang, itu istilahnya menabur benih. Kita selamanya tidak harus menuai, tetapi kadang-kadang kita harus menabur dulu. Ada waktunya kita menabur. Masa di mana kita lagi butuh, tapi kita menabur. Nanti suatu saat ketika kita masuk masa untuk menuai, wah kita nikmati juga tuaian itu begitu banyak. Tapi jangan lupa nanti akan ada lagi masa untuk menabur. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya, ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan ini baik. Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan, itu pasti indah. Bapak Ibu Saudara, jangan memaksakan sesuatu yang belum waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya pasti indah. Misalkan bunga mawar, Bapak Ibu Saudara, dia masih dalam bentuk kuncup. Dia belum mekar. Kemudian kita petik bunga mawar itu sambil bernyanyi, oh bunga mawar, lekaslah berkembang, kita cabuti satu-satu. Bukannya malah indah, malah rusak Bapak Ibu Saudara. Kalau sesuatu yang belum waktunya itu kita paksakan, itu akan jadi rusak. Tidak tercium bau harum, melainkan bau yang tidak baguslah yang kita cium. Seringkali kita memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Kita sudah dinasihati oleh orang tua kita, belum waktunya nak. Tapi kita bilang tidak mau tahu, saya mau paksakan ini, saya mau jalani. Akhirnya ketika sudah dipaksakan itu, bunga mawarnya jadi hancur. Di saat itulah waktunya belum tepat dan akhirnya rusak Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
dikatakan ia membuat segala sesuatu indah. Kata indah di sini benar-benar kita akan menikmati keindahan kalau kita sabar menanti waktunya Tuhan. Ada orang ketika berbisnis, dia tidak sabar menanti. Akhirnya karena lama Tuhan berkati dia pakai cara yang lain. Dia mulai cari pelaris, dia mulai cari hal-hal yang lain. Karena dia tidak sabar menanti janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa dia menjadi berkelimpahan. Akhirnya terjadi masalah di dalam rumah tangganya. Anak-anak yang ada jadi sakit-sakitan. Terjadi masalah ini, bertengkar sana, bertengkar sini. Kenapa? Karena tidak memakai cara Tuhan, tapi memakai cara iblis untuk menjadi kaya. Makanya kita perlu sabar untuk menanti waktu Tuhan. Dikatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita istirahat. Jangan kerja terus. Tuhan memberikan kita waktu untuk istirahat, Tuhan memberikan kita waktu untuk tidur. Tidur itu ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Tidur itu untuk mengembalikan tenaga di dalam tubuh kita dan juga untuk memulihkan jiwa kita sehingga tidak mudah stres. Orang yang tidak bisa tidur atau penyakit insomnia atau dia mengalami dia kerja sampai larut tengah malam, semua orang sudah tidur, dia masih kerja, begitu besok lagi masih kerja, akhirnya dia menjadi orang yang mudah stres, tubuhnya mulai menjadi lemah, akhirnya sakit, akhirnya begitu banyak masalah dalam hidupnya karena dia tidak tahu bahwa ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk berhenti, istirahat istilahnya. Ada waktu kita mencari uang, ada waktu juga kita harus bersama dengan keluarga kita. Karena keluarga kita menantikan kita. Kadang-kadang anak-anak ini iri dengan teman-teman yang lain. Ini teman-teman yang lain kalau liburan ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Ini jangankan mau keluar kota, keluar negeri, dalam kota pun tidak pernah dibawa-bawa. Anak itu merasa kayaknya kenapa bisa demikian? Makanya anak itu menjadi frustasi. Akhirnya dia kerjanya setiap hari mungkin cuman main game, ya, kerjanya tiap hari internetan, kemudian kenal dengan orang-orang yang tidak baik dan kemudian terlibatlah dalam sesuatu yang kita tidak tahu karena dia ada dalam kamar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menggunakan waktu. Ada waktu kita bekerja, ada waktu juga kita bersama dengan anak-anak, ada waktu kita bersama dengan istri. Mungkin kita pergi berdua, makan malam bersama, cuma makan malam saja, setelah itu pulang. Istri senang, suami juga ikut senang. Kenapa? Karena meluangkan waktu bersama. Akan indah pada waktunya. Ada seorang anak berusia 5 tahun, dia menggambar di sebuah kertas. Kemudian papanya pulang dan papanya lihat buku gambarnya. Nak, kamu sudah menggambar apa ini? Dia lihat. Oh ini Pak, dia tunjukkan gambarnya Bapak Ibu Saudara. Ini saya gambar mama. Ini rumah kita Pak. Ini kakak, ini adik Pak. Bahkan ini pembantu kita. Ini sopir kita. Bahkan anjing di rumahnya pun digambar di buku gambar itu. Kemudian papanya tanya, gambar papa mana? Oh papa saya tidak gambar, papa jarang di rumah. Papa ini langsung, betul juga ya. Saya bekerja cari uang untuk mereka, tapi saya punya keberadaan tidak bisa dirasakan oleh anak-anak saya. Ada sebuah kisah lagi. Seorang anak dia tidak punya waktu bersama dengan papanya. Dia selalu minta untuk ditemani jalan-jalan, tapi papanya berkatakan nantilah, lagi sibuk. Nanti kalau tanggal merah saya temani pasti. Tiba-tiba tanggal merah pun dia diutus untuk keluar kota. Sampai suatu saat anaknya ini bertanya di dalam percakapannya sehari-hari, Pak, dalam 1 jam Papa bisa menghasilkan berapa? Oh kalau saya 1 jam itu bisa menghasilkan 1 juta. Oh begitu ya Pak. Kemudian anak ini diam-diam, dia mulai menabung Bapak Ibu Saudara. Dikasih uang belanja, dia tidak belanja, dia tabung. Sampai akhirnya genap 1 juta, dia ketemu dengan papanya. Pak, kita jalan-jalan yuk ke mall. Saya ingin sama papa. Oh tidak nak, saya lagi sibuk. Nanti ya, saya tahu papa punya waktu ini sibuk.
sangat berarti sekali. Bahkan 1 jam Papa bisa menghasilkan 1 juta. Ini Pak, saya sudah menabung, saya punya uang 1 juta. Maukah Papa bersama saya 1 jam kita jalan-jalan Pak di mall? Papa yang langsung menangis. Iya ya, selama ini dia sibuk kerja, tapi dia tidak punya perhatian terhadap anak-anaknya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu buat mereka. Kita punya waktu untuk mendengarkan apa yang istri katakan. Jangan potong pembicaraannya. Kita punya waktu untuk mendengarkan apa yang anak-anak kita katakan. Jangan potong pembicaraannya. Biarkan mereka bicara. Walaupun bagi kita apa yang dibicarakan tidak penting, tapi bagi mereka apa yang mereka katakan itu penting. Perhatikan ini baik. Kadang-kadang wanita kalau ngomong itu, sesuatu itu dianggap penting, tapi bagi kita tidak penting. Bagi para pria, apa yang kamu ngomongkan tidak penting. Anak-anak kalau ngomong juga sesuatu yang tidak penting, bicara soal temannya apa, buat kita buang-buang waktu. Tapi bagi anak-anak ini penting. Marilah kita coba memahami mereka. Kita cuma menyiapkan telinga buat mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan telinga kita, mereka akan mencari orang lain dan mereka akan curhat ke tempat lain. Kalau istri curhat sama pemimpin rohani masih lebih bagus. Tapi kalau dia curhat sama laki-laki lain bagaimana? Bisa terjadi masalah di dalam rumah. Kalau anak-anak curhat kepada teman-temannya bagaimana? Akhirnya teman-temannya katakan, pakai ini, bagus, narkoba. Akhirnya anak-anak kita terjerumus dalam sebuah lubang yang besar. Karena kita cuma tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka. Itu yang kedua, bahasa kasih. Yang pertama tadi adalah apa Bapak Saudara? Kata-kata yang positif. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Sekarang kita masuki bahasa kasih yang ketiga. Ketika saya sampaikan satu persatu, Bapak Ibu mulai cari tahu bahasa kasih saya apa ya. Yang ketiga, bahasa kasih yang ketiga adalah hadiah atau kado. Sebuah hadiah atau kado itu bisa diberikan pada waktu hari-hari yang spesial, misalkan ulang tahun, hari anniversary, pernikahan yang kesekian, atau hari anak-anak mendapatkan nilai yang baik. Kita bisa kasih dia hadiah. Siapa tahu bahasa kasihnya adalah hadiah. Ketika orang yang punya bahasa kasih adalah hadiah dan kita berikan hadiah, itu betul-betul hadiah buat kita dan juga buat dia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga. Kenapa? Karena kita memberikan kepada orang yang tepat untuk diberikan hadiah. Hadiah itu bisa kita juga belikan pada waktu mungkin kita lagi dinas keluar kota, lagi ada acara di luar kota, tiba-tiba kita pulang, kita kasih hadiah kepada istri dan anak, kepada teman, kepada sahabat, kepada mertua. Kita kasih hadiah. Kebetulan bahasa kasih daripada mertua adalah hadiah. Pada waktu dia terima hadiah dari kita, mertua ini senang sekali. Kemudian dia sampaikan kepada anak-anak yang lain. Anak mantu yang saya paling sayang adalah dia. Kenapa? Karena dia suka kasih hadiah sama saya. Padahal yang lain sudah kasih waktu. Yang lain sering memberikan perkataan yang baik. Ya, yang lain sering katakan begini, mama adalah mama mertua yang paling baik. Tapi buat dia kurang berkesan. Ketika ada orang yang kasih dia hadiah, wah dia senang sekali. Ternyata bahasa kasihnya adalah hadiah. Simpel sekali, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bahasa kasih daripada mertua kita, bahasa kasih daripada suami kita, bahasa kasih daripada anak-anak kita, bahasa kasih daripada orang tua kita. Ketika kita bisa memberikan, mereka juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan sebuah hadiah, sebuah kado, itu bisa mempunyai dampak yang luar biasa. Misalkan ada anak yang lagi marah sama kita. Kita kemarin tegur dia dengan keras. Dan dia tidak mau bicara sama kita. Dia marah sekali dengan kita. Setiap kali dia lihat kita, dia masuk kamar, dia banting pintu kamar. Dia marah besar sama kita. Tapi kita tahu, ada satu mainan yang dia suka sekali. Kita belikan mainan itu. Walaupun harganya agak mahal, Bapak Saudara, kita belikan. Dan kita kasih kepada anak kita. Ketika kita kasih sebuah kado kepada anak yang lagi marah, Bapak Ibu Saudara, dan kebetulan anak itu bahasa kasihnya adalah sebuah kado atau hadiah, kemarahan itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dari marah yang besar itu menjadi sebuah senyuman. Akhirnya menjadi sebuah perdamaian.
sebuah kado bisa mendatangkan perdamaian, bisa memperbaiki hubungan yang rusak, bisa memperbaiki sebuah komunikasi yang tidak bagus. Kita bisa berikan dalam bentuk hadiah. Kita baca ayatnya, ada ayatnya. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah. Jadi perhatikan ini baik, kadang-kadang kita kasih surprise, kita kasih hadiah yang sembunyi-sembunyi, yang tidak diketahui, yang tadi yang marah bisa dipadamkan amarahnya terus. Dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Jadi ada sebuah kegeraman di hati orang, itu bisa diredakan dengan cara kita memberikan hadiah. Bisa dicoba Bapak Ibu Saudara. Misalkan ada orang yang lagi jengkel sama kita, dan kita tahu dia paling suka sesuatu, kita kasih dia sesuatu. Itu bisa meredakan sebuah marah, meredakan sebuah kegeraman. Yang pasti ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada mereka, ini tidak berbicara tentang harga yang mahal, ini tidak berbicara tentang kualitas nomor satu. Sebuah hadiah tidak berbicara soal harga, tidak berbicara tentang jenis kadonya, tapi yang paling berkesan di hati orang yang terima hadiah itu adalah orang ini perhatian sama saya. Suami saya sangat memperhatikan saya. Papa saya sangat memperhatikan saya, kata anak. Bukan masalah hadiah. Meskipun yang kita kasih hadiah itu harganya mungkin 10.000 Bapak Saudara. Buat kita 10.000 itu mungkin kecil. Tapi ketika kita kasih hadiah kepada seorang anak, anak itu tidak mau tahu ini harga berapa. Yang penting anak ini tahu, papa saya perhatikan saya. Papa saya sayang kepada saya. Itulah yang dinilai dari sebuah hadiah. Bukan harganya, bukan nilainya, tetapi perhatian dari kita yang memberi. Itu yang dinilai dari orang yang menerima. Yang keempat, bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan. Mari kita buka bersama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-19. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Perhatikan ini baik. Ini berbicara tentang seorang yang bernama Titus. Titus diutus oleh Rasul Paulus untuk pergi melayani. Dan ketika dia melayani dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan Bapak Ibu bisa baca ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Titus pergi pelayanan dengan hati yang rela. Hati yang rela ini artinya dia melayani tidak berat, dia melayani dengan sukacita, dan dia melayani dengan kesungguh-sungguhan. Inilah yang kita harus pelajari dari bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan. Ketika kita melayani suami kita, ketika kita melayani istri kita, ketika kita melayani jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kita melayani anak-anak kita, ketika kita melayani orang tua kita, ketika kita melayani mertua kita, lakukan semuanya dengan rela. Jangan dengan terpaksa, jangan dengan berat hati kita melakukannya, tapi lakukanlah dengan hati yang rela, dengan sukacita, supaya semua yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu akan Tuhan perhitungkan sebagai upah. Dan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjadikan apa yang kita lakukan itu dalam bentuk upah. Tuhan akan gantikan kita dengan upah yang besar. Mungkin bisa dalam bentuk bahan baku untuk rumah kita di sorga, mungkin bisa dalam bentuk nanti mahkota yang indah, karena kita melayani dengan hati yang rela. Ketika kita melayani dengan hati yang berat, melayani orang tua kita dengan hati yang berat, melayani suami dengan hati yang berat, melayani istri dengan hati yang berat, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Upahnya tidak ada. Bahkan bisa saja upah kita yang sudah ada dipotong karena kita melayani dengan hati yang berat. Marilah Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk melatih bahasa kasih pelayanan. Tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin pelayanan itu bisa dalam contoh menyiapkan air hangat untuk suami kalau mau mandi. Mungkin bisa dalam bentuk menolong bersih-bersih rumah. Misalkan kita lagi tidak bikin apa-apa, lagi hari libur, ya daripada cuma nonton TV, Bapak Saudara, bantu-bantu istri juga bersih rumah. Kita melayani. Kebetulan istri ini punya bahasa kasih pelayanan. Ketika lihat kita membantu dia sangat senang dengan kita, dia makin sayang kepada kita, dan keluarga kita makin harmonis.
Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa belajar bahasa kasih pelayanan. Yang terakhir, bahasa kasih sentuhan fisik. Mungkin bisa dalam bentuk, misalkan saya ambil contoh ya, maaf ya Pak Rudi ya. Misalkan saya datang kepada Pak Rudi dan saya cuma tepuk bahu dari Pak Rudi. Ketika saya tepuk bahunya Pak Rudi, kebetulan Pak Rudi ini bahasa kasihnya adalah sentuhan. Dia lagi depresi mungkin, ya tidak ya, dijauhkan. Dia lagi mungkin lelah, lagi capek, tapi pada waktu saya sentuh pundaknya, dia rasa, wah, saya jadi kuat lagi. Kenapa? Karena bahasa kasihnya adalah sentuhan. Hal yang simpel Bapak Ibu Saudara. Dan kita lakukan ini pria sama pria ya. Jangan nanti pria kita sentuh istri orang lain. Kamu begini. Nanti bisa mengakibatkan hal yang tidak bagus. Jadi kita lakukan ini untuk pria dan pria, wanita dengan wanita, untuk menguatkan dan menjadi kuat. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi Tuhan Yesus itu menjamah atau menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir, jadilah sembuh kustamu." Dan saat itu juga sembuhlah orang kusta itu. Jadi Tuhan Yesus juga dalam pelayanannya dia melakukan sebuah sentuhan, menjamah, dan akibatnya adalah orang itu terima kesembuhan. Di balik sebuah sentuhan terdapat sebuah kuasa yang besar, terdapat sebuah mujizat yang besar, terdapat sebuah hal yang besar. Sebentar kita akan saksikan sebuah film yang sangat singkat, 2 menit saja. Tapi film ini begitu memberkati saya. Film ini bercerita tentang seorang ibu. Dia melahirkan anak kembar dan salah satu anak kembarnya meninggal dunia. Ibu ini sangat sedih. Lihat anaknya yang kaku, yang putih, sementara anak yang lain sehat. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Mungkin sebelum dia berpisah dengan anaknya, tapi atau mungkin dia punya satu kerinduan anaknya bisa bangkit kembali. Ibu ini mengambil anak yang sudah mati itu. Dia peluk, dia taruh di dadanya. Dia menangis. Air mata ibu ini menetes di tubuh anak itu. Dan anak ini jadi hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menjamah kita, menyentuh hidup kita, menyentuh hati kita. Mungkin hati kita selama ini sudah dingin bagi Tuhan. Tapi ketika Tuhan sentuh hati kita akan menjadi berapi-api kembali. Amin. Ketika ada sebuah persoalan dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan datang kepada kita, Dia cuma menyentuh pundak kita. Dia kemudian berkata kepada kita, jangan takut, kita menjadi kuat dan bangkit kembali. Itu adalah sebuah kekuatan di balik sebuah pelukan. Baik, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya.